Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rahmawati dengan NIM F1G12403. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan implementasi web service SOAP pada sistem buku tamu. Nah, sistem ini digunakan untuk menambah data tamu seperti nama, instansi, keperluan, tanggal, dan jam kunjungan ke dalam database menggunakan komunikasi klien dan server berbasis SOP. Nah, sebelum kita masuk ke dalam servernya, perlu diketahui apa sih sebenarnya itu SOAP. Nah, SOAP atau Simple Object Access Protocol adalah metode komunikasi antara sistem yang menggunakan format XML. Nah, dalam implementasi ini, SOAP itu digunakan untuk mengirim data dari klien ke server, kemudian server memproses data tersebut dan akan mengembalikan responsnya ke klien. Pada penerapan SOAP pada sistem ini, saya membuat dua file utama. Yang pertama itu file SOAP server dan file SOAP klien. Nah, pada file SOAP server ini, saya membuat SOAP server yang berfungsi untuk menerima request dari klien, kemudian akan menyimpan data buku tamu ke dalam database menggunakan koneksi PDO. Nah, kalau kita lihat di sini itu ada dua function utama. Nah, yang pertama itu ada ini, function pertama yaitu function construct. Nah, ini yang akan digunakan untuk mengkoneksi ke database. Bagian ini digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan database MySQL. Nah, di sini saya menggunakan PDO. Kenapa menggunakan PDO? Karena menurutku itu lebih stabil dan dia tidak tergantung kepada framework. Nah, kedua di sini ada metode tambah tamu. Nah, ini adalah metode yang utama pada SOAP. Nah, fungsinya itu dia untuk menerima data dari klien. Nah, bagian sini ini berfungsi untuk menerima data dari klien seperti namanya, instansinya, keperluan, tanggal, dan jamnya. Nah, kemudian nanti di code ini yang akan menginsert ke database. Jadi bagian ini yang menyimpan data ke database tabel buku tamu. Nah, kalau ketika sudah disimpan, maka dia akan menunjukkan sukses. Kemudian ini adalah code yang menjalankan SOAP server, di mana di sini kalau kita lihat di sini ada sub server, yaitu bertugas untuk menerima request-nya SOAP. Kemudian ada code start class di sini yang menunjukkan kelas yang punya fungsi SOAP-nya apa. Nah, kemudian fungsi code handle ini yang menjalankan proses request dari klien. Selanjutnya, berikut adalah code yang saya buat untuk SOAP klien. Kalau dilihat di sini adalah code yang menghubungkan antara klien ke server, di mana di sini terdiri atas location sebagai alamat server SOAP, ini alamat servernya. Kemudian ada URI, itu berfungsi sebagai namespace-nya SOAP. Kemudian ada page yang digunakan untuk debugging XML request dan response. Nah, kemudian ini adalah bagian pengiriman data. Nah, jadi di sini saya membuat respons klien tambah tamu. Jadi saya akan menambahkan data ke dalam database-nya kita tadi, sistem pencatatan tamu. Di sini saya kasih masuk namanya Ririn, terus asal instansinya, terus keperluannya apa, tanggal pengunjungan dan waktu pengunjungannya. Nah, kemudian di sini adalah code yang akan menampilkan respon dari server. Nah, apakah data yang kita kirim tadi itu disimpan atau tidak? Nah, mungkin kita langsung saja ke menjalankan fungsi SOAP-nya tadi. Oke, selanjutnya kita langsung saja mencoba menjalankan server dan kliennya. Mungkin pertama saya akan jalankan dulu servernya. Oke, ini server sudah berjalan. Kita lihat di sini pertama kita ada 7 data, hanya 7 data. Karena servernya sudah berjalan. Kemudian saya akan masukkan link untuk mengirim datanya. Oke.
sorry saya salah kirim link. Oke, hasilnya sukses. Data yang masuk ke database kita lihat di sini. Nah, ini masih 7. Kita perbarui dulu. Nah, bisa dilihat di sini datanya kita sudah masuk jadi 8. Ririn, guru BK, membaca buku. Nah, ini sesuai hasil yang kita sesuai dengan data yang kita akan tampilkan tadi. Selama membuat program SOAP ini, sebenarnya ada banyak sekali kendala yang saya hadapi karena sampai berjam-jam menghadapi error. Nah, salah satu kendala utamanya sebenarnya yaitu pada saat integrasi SOAP dengan code Igniter, di mana sempat mengalami error karena konflik dependensi, terutama pada pemanggilan database dan model CLM4 di luar konteks frameworknya, sehingga kadang muncul error seperti database config tidak mau ditemukan dan SOAP tidak dapat mengeksekusi request dengan benar. Nah, solusinya saya mengatasi masalah ini dengan menyederhanakan implementasi SOP menggunakan koneksi PDO langsung ke database tanpa ketergantungan penuh pada code Igniter. Sehingga dengan pendekatan ini, SOAP server menjadi lebih stabil, terus request-nya itu dapat diproses juga dengan baik, dan data berhasil tersimpan ke database. Baik, saya kira sekian saja penjelasan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.